Oke, sekarang saya akan bahas ergonomi dan posisi penumpang di Kawasaki Ninja 250 SL tahun 2017. Ini adalah motor 250 cc 1 silinder dari Kawasaki yang menurut saya ini bentuknya sangat mirip dengan motor-motor 150 cc. Jadi modelnya kecil, ramping, tapi dengan mesin yang lebih besar. Oke, sekarang saya akan coba naik aja gimana sih posisi kaki, posisi tangan dan sebagainya di motor ini. Nah, seperti ini ya. By the way, tinggi saya 167 cm dengan berat 55 kg. Dan bisa kalian lihat kaki saya ini cukup jinjit tapi normal sih. Dan di bagian sini juga joknya cukup ramping. Dan untuk motornya sendiri juga cukup ringan, jadi lebih mudah untuk mengendalikannya. Kemudian untuk jangkauan tangan ke stang seperti ini. Nah, posisinya ini sangat menunduk. Dan untuk stangnya ini lebih menekuk ke dalam ya. Jadi kelihatan sangat resi. Stangnya juga ini model Andriok. Dan maaf ya, di sini sebenarnya ada tutup, tapi kata yang punya ini tutupnya lepas, jadi dilepas saja sama yang punya. Dan untuk posisi kaki ketika naik seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Kakinya ini cukup nangkring atau cukup naik ya, tapi nggak terlalu ke belakang, jadi masih cukup ke depan. Dan lututnya seperti ini, tidak terganggu sama sekali dengan adanya fairing di sini. Dan untuk joknya sendiri ya, joknya nggak terlalu tebal dan busanya cukup keras sih, tapi nggak sekeras Suzuki Gesix S150 yang pernah saya review. Ini masih cukup lebih mendingan. Dan kalau kalian naik motor ini ketika melewati jalan turunan, apalagi untuk berboncengan ya, nah di bagian sini itu cukup hati-hati ya, karena bagian masa depan kalian akan terasa sakit sih. Ini jujur, saya pengalaman pribadi. Ketika kemarin saya coba turun dari Cangar ke Kota Batu, itu kan jalannya turun. Nah, itu saya juga berboncengan dan bagian masa depan saya ini cukup sakit sih. Jadi kalian harus pintar-pintar menyiasati kalau naik motor ini, apalagi untuk berboncengan dan melewati jalan turunan. Terus tangkinya seperti ini ya. Tangkinya ini nggak terlalu besar, tapi proporsinya pas untuk Ninja 250 SL ini. Karena bodinya kecil, tangkinya juga pas sih, kecilnya juga pas. Kemudian untuk kuncinya seperti ini juga kuncinya biasa dan tidak ada pengaman magnet ya di sini. Jadi kembali lagi sih, harap hati-hati kalau parkir motor ini di sembarang tempat, terutama yang tidak ada tukang parkirnya ya. Kemudian untuk membuka tutup bensin seperti ini. Nah, ini juga model pesawat ya, sudah rata. Jadi lebih oke dan lebih sporty lah. Dan ini ada engselnya, jadi kita tidak perlu membawa si tutup tangkinya ketika mengisi bensin. Kemudian untuk bagian kokpit secara keseluruhan seperti ini. Kokpitnya ini cukup sempit ya, jadi semakin ke depan ini semakin kecil. Dan yang sedikit aneh sih, itu bagian spionnya itu sangat panjang dan lebar, jadi kelihatan seperti mumu ya kalau kalian pernah nonton Avatar The Legend of Aang. Dan stangnya juga jadi kelihatan lebih lebar, tapi ini cukup menekuk ke dalam ya, jadi kelihatan sekali si bodinya ini sangat ramping atau sangat kurus. Kemudian untuk bagian stang, di bagian tombol-tombolnya di sebelah kanan sini ada tombol engine kill switch dan starter. Kemudian di sebelah kiri ada pass beam, lampu dekat, lampu jauh, sein dan klakson. Dan di sini ada semacam tutup ya. Ini tutup untuk menaruh spion sih sebenarnya, tapi di sini kasih tutup. Kemudian untuk speedometernya seperti ini, bentuknya kecil, minimalis. Kita lihat apa aja yang boleh ditampilkan di panel speedometer ini. Nah, di sini infonya sudah full panel digital, tapi belum negatif display ya. Di sini paling atas ada penunjuk putaran mesin, kemudian di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, penunjuk kecepatan, kemudian di sini ada odometer,
dan jam. Dan di sini ada tulisan Kawasaki. Dan di sini di sebelah kiri dan kanan ada beberapa indikator. Kita lihat apa aja. Nah, di sini ada indikator netral, kemudian di sini ada indikator lampu jauh, kemudian indikator aki, kemudian di sini ada sein, dan di sini ada suhu, dan juga di sini ada check engine. Jadi seperti ini ya fotonya kalau misalnya indikatornya menyala semua. Dan di sini ada dua tombol. Mungkin ini adalah select dan reset ya untuk menyeting odometer dan jam. Di sini di odometernya kalau kita tekan select, di sini ada trip A, trip B, kembali ke odo lagi. Dan di sini untuk matching jam, tombol resetnya. Dan yang unik di sini adalah ketika kita tekan dua-duanya, itu di sini ada pilihan kalian mau kecepatan kilometer per jam atau mil per jam. Ini paling unik sih. Jadi cukup itu aja sih, cukup simple dan cukup lengkap. Yang membuat saya suka yaitu ada jamnya. Jadi kalau kita riding itu bisa sambil lihat jam sih. Itu yang saya suka. Oke, sebentar lagi saya akan mengajak partner saya untuk mencoba duduk di motor ini. Mungkin nanti akan mencoba duduk di depan maupun duduk sebagai penumpang. Gimana posisi ergonominya? Kalian tonton video berikut ini ya. Oke, sekarang saya akan mengajak teman saya untuk duduk di depan. Nanti gimana posisi ergonominya untuk teman saya, dan nanti saya akan coba untuk duduk di belakang ya sebagai penumpang, gimana ergonominya. Nah, ini dia teman saya yang dulu motornya punya saya review ya, yaitu Yamaha WR 155. Untuk postur tingginya berapa Mas? 175. Untuk postur tingginya 175 dengan berat 85. Beratnya 85. Gimana sih ergonominya ketika naik di Kawasaki Ninja 250 SL ini? Nah, seperti ini posisinya. Untuk jangkauan kakinya gimana? Sangat mudah ya? Sangat mudah sekali. Terus untuk joknya gimana? Joknya agak keras ya. Kurang nyaman sih kalau saya. Kurang lebar atau gimana? Kurang lebar dikit. Dan kurang empuk? Ya, kurang empuk. Pasti itu. Tipis banget. Terus untuk motornya sendiri gimana? Sangat ringan ya? Ringan sekali Mas. Ya 250 segini hampir sama, malah beratan di kelas 150. Kalau rasanya sih. Kalau dibandingkan dengan Honda CBR 150 sama nggak? Ya beda banget. Malah beratan CBR kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah. Tapi dimensinya sama nggak? Besaran CBR. Soalnya kalau nggak salah tuh lebih bulatan CBR. Oh gitu. Kalau ini lebih gimana? Lebih ramping. Terus untuk posisi kaki ketika naik? Kaki kita naik ini nyaman banget. Soalnya di sini ada lekukan. Ya. Ini buat naruh paha. Pas ya, pas, lekukannya. Pas. Nggak keganggu sama body fairing nggak? Nggak. Nah, kalau gini nyaman. Terus kalau posisi tangannya ke stang gimana? Tangan ke stang lumayan nyaman, tapi agak pendek kalau nggak salah. Agak rendah. Agak rendah. Hanya baru pertama kali juga nyoba. Tapi kira-kira motor ini pegel nggak kalau dipakai? Pasti pegel. Soalnya rendah. Terus untuk suspensi gimana? Suspensi yang depan? Suspensi depan lumayan nyaman. Yang belakang gimana? Yang belakang mononya agak keras. Nah, jadi bisa kalian bayangkan ya, untuk postur tinggi 175 cm dengan berat 85 kg. Jadi seperti ini posisinya. Menurut sampean gimana? Motor ini kalau untuk postur sampean itu terlalu kecil apa gimana? Kalau menurut saya terlalu kecil ya. Terlalu ramping. Kalau menurut saya mungkin untuk postur yang di bawah saya sedikit mungkin nyaman sesuai motornya.
Jadi kurang pas ya. Kurang pas. Kalau postur tinggi di antara 175-an sampai ke atas kurang cocok ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan coba duduk di belakang sebagai penumpang. Gimana sih posisinya ketika berada di belakang? Nah, jadi seperti ini ya posisi penumpang ketika duduk di Kawasaki Ninja 250 SL. Kesan pertama ketika duduk di belakang di motor ini yaitu joknya sangat keras. Ini mengingatkan saya pada Suzuki Gesik R150 ya. Jadi joknya itu cukup ramping, cukup kurus, dan rasanya itu sangat keras. Dan untuk joknya sendiri itu sedikit apa ya? Jadi joknya itu sedikit menyembung ya, jadi nggak rata gitu. Dan karena ukuran joknya itu nggak lebar, jadi ke pantat itu kurang nyaman, bahkan bisa dikatakan tidak nyaman sih, meskipun joknya cukup panjang. Dan ini masih ada sisa sedikit. Kemudian untuk posisi kakinya sih nggak ada komplain sama sekali ya, ini cukup oke, cukup nyaman. Dan footstepnya juga cukup besar, jadi masih oke untuk dipijaki. Dan footstepnya ini masih model jagung ya, tipikal motorsport ya, modelnya model jagung. Kemudian untuk jarak ke rider seperti ini karena ridernya besar ya, jadi karena posturnya cukup besar dan tinggi, jadi posisinya nggak terlalu menunduk, sehingga jaraknya itu nggak terlalu jauh. Untuk suspensinya yang belakang ini kerasa, kalau keras dipakai untuk bonceng aja masih keras loh. Jadi overall untuk penumpang sih kurang bersahabat ya motor ini. Paling enak itu dipakai riding sendiri. Dan kemarin sempat saya coba untuk berboncengan ya, apalagi untuk kondisi jalan yang menurun ya. Itu yang paling terasa itu di bagian stang, bagian tangan maksudnya. Tidak nyaman sama sekali, karena kita menahan badan kita dan juga menahan penumpang. Dan yang paling tidak enak itu di bagian organ masa depan kalian. Itu bener, itu sangat tidak nyaman sih, karena masa depan kita itu tersiksa oleh bagian tangki. Itu terasa sekali di bagian masa depan, itu sangat sakit sih. Sama halnya seperti kalian naik Gesik R150, sama seperti itu. Dan kalau mengerem mendadak ya hati-hati aja gitu. Kemudian untuk tinggi joknya ini sebenarnya nggak terlalu tinggi, meskipun joknya itu split seat, tapi jaraknya itu nggak terlalu jauh, jadi masih cukup oke. Tapi ya itu tadi sih, karena joknya itu keras, nggak enak banget untuk diduduki. Jadi kalau kalian mau modus pakai motor ini ya mungkin untuk satu kali boncenger mungkin akan nggak apa-apa ya, tapi untuk kedepannya nggak akan mau. Masih enak naik WR loh mungkin. Oh ya, sekarang saya akan coba mempraktekkan untuk turunnya ini seperti apa. Nah, untuk turunnya sih nggak terlalu tinggi ya, cukup oke. Untuk kelas sport fairing sih ini masih tergolong sangat mudah untuk naik turunnya. Nggak seperti di Gesik R150 yang sangat tinggi ya. Kalau di sini masih normal, masih sangat umum untuk motor sport fairing. Jadi kesimpulannya untuk penumpang, kalau untuk dipakai jarak dekat sih masih oke. Tapi kalau untuk dipakai touring, wah pasti akan ampun-ampun sih. Nggak cuma penumpang aja, pasti rider juga akan ampun-ampun. Oke, mungkin itu aja ya video review saya mengenai ergonomi dan posisi penumpang di Kawasaki Ninja 250 SL. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya, dan juga subscribe channelnya Rijun Motovlog. Kontennya cukup menarik karena membahas tentang motor supermoto trail gitu. Ini Bang Jagonya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di
@mojo_38 dan juga masnya siapa? Rijun_. Nah, kalau kalian mau lihat vlog saya mengenai model kit, kalian bisa cek channel kedua saya di Model Kit Indonesia. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.